Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Merono Merenobet. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang harga jangkrik dan juga harga telur jangkrik, dan ada informasi tambahan yang bisa kita jadikan sebagai dasar prediksi untuk bulan kedepannya. Ya. Yang pertama yaitu harga jangkrik alam per kilo ya. Harga jangkrik alam per kilo itu mencapai 36.000. Jadi ini sudah turun ya, karena minggu-minggu kemarin yang saya upload itu update terbaru ada 2 mingguan kayaknya, 2 minggu yang lalu itu masih 45.000 ya. Jadi sekarang sudah turun berapa itu, berarti turun sekitar 10 ribuan ya. Tapi di harga 36.000 ini masih kalau bagi peternak jangkrik ini masih menguntungkan ya, lumayan menguntungkan. Jadi kalau 36.000 berarti bersihnya itu 34.000 per kilonya, karena yang 2.000 itu untuk jasa pemanennya dan yang 2.000 lagi untuk beli karungnya. Jadi bersihnya itu 32.000. Yang 4.000 itu untuk beli karung sama jasa pemanennya 2.000. 32.000 ini juga masih termasuk lumayan lah bagi peternak jangkrik. Itu kalau hasil panenannya itu normal, itu bisa untung bersihnya bisa 1.500.000-an ke atas. Jadi kalau normal katakanlah dapat ketika telurnya itu 1 kg telur jangkrik, jadi kalau normalnya mendapatkan 100 kg panenan jangkrik. Kalau 100 kg panenan jangkrik itu kira-kira pakannya atau purnya itu habis 130-an kilo lah. 130-an kilo itu masih di bawahnya 1 juta ya, karena per 50 kg-nya itu 400. Kalau 100 kilo sudah 800. Kemudian ditambahin 25 kg-nya lagi 200, ya sekitar 1 jutaan lah pakannya. Jadi 32 panenan 32 kg 32.000 dikali 100 kg itu kan 3.200.000-an ya kan. 3.200.000 dikurangi pakannya, pornya itu habis 1 jutaan, masih 2.200.000. Nah, mungkin dikurangi telur, dikurangi apa-apa ya untuk cari gedok, beli bensin misalnya ya, sekitar 1.500.000-an ke atas lah untungnya. Itu jadi masih lumayan, alhamdulillah masih diberikan kemakmuran lah bagi petani jangkrik untuk harga segitu. Kemudian untuk harga telur jangkriknya, telur jangkrik alam atau jeliring ya, itu mencapai 30.000 per on, jadi 1 kilonya itu 300.000. Nah, tapi kalau ini yang lokal ya, yang saya bicarakan ini harga lokal di daerah saya, di daerah Demak, Purwodadi, Semarang dan sekitarnya itu. Jadi kalau di daerah lain itu mungkin saja harganya bisa berbeda, harganya beda lah, pasti berbeda, meskipun selisih sedikit itu pasti berbeda. Tapi kalau telur ya, kalau paketan itu biasanya lebih murah ya. Mungkin kalau di lokal di daerah saya 300.000 per kilo kalau telur jangkrik itu 300.000 per kilo, mungkin kalau paketan sekitar 250-an, jadi ada selisih 50 ribuan. Kemudian untuk harga telur jangkrik kinggong itu mencapai 45.000 per kilo, jadi per on, jadi per kilonya itu 450.000 untuk telur jangkrik kinggong. Nah, ini jadi lebih tinggi telur jangkrik kinggongnya ya daripada telur jangkrik alam. 450.000 itu ngeri pokoknya. Jadi kalau peternak jangkrik yang dia menjual telur jangkrik, wah ini bisa untung berkali-kali lipat ya, alhamdulillah lah. Kemarin sudah harga anjlok terus, sekarang diganti harga mahal, jadi bisa menutup kerugian kalau yang rugi ya. Kemudian informasi tambahan, dengan harga segitu ini banyak orang-orang yang kelabaannya yang susah untuk mencari
ini informasi tambahannya ya, susah untuk mencari telur jangkriknya. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan prediksi dari susahnya mencari telur jangkrik. Nah, yang pertama, telur jangkrik susahnya itu karena memang benar-benar barang sedikit, jadi harganya mahal. Kalau ternyata alasan harga mahalnya telur jangkrik ini karena memang barangnya sedikit, bisa dipastikan bisa dipastikan bulan depan atau pemeraman telur jangkrik yang sekarang yang baru diperam hari ini, maka panenannya akan dapat harga mahal panenan jangkriknya. Atau ada kemungkinan yang kedua, yaitu harganya mahal itu karena memang telur jangkrik dari penjual telur jangkriknya itu tidak menjual ke konsumen, akan tetapi diperam sendiri karena dia mungkin memprediksi akan mahal nanti ketika pas panen, jadi diperam sendiri, jadi nggak dijual ke konsumen. Maka dari itu kan orang-orang susah nyari telur jangkrik, karena petani-petani yang menjual telur jangkrik itu telur jangkriknya diperam sendiri, nggak dijual, jadinya telur jangkriknya itu sedikit kan di pasaran, jadinya harganya naik. Jadi harga naiknya itu ada dua faktor ya. Yang pertama memang alasannya produksi telur jangkrik itu memang sedikit, barang sedikit otomatis harga naik. Nah, itu sudah teori umum ya, teori umum ekonomi, pasti kalau barangnya sedikit harganya naik. Tapi ada kemungkinan kedua, yaitu barangnya sedikit itu bukan karena faktor produksi telur jangkriknya sedikit, akan tetapi disimpan diumpeti dewe. Bahasa Jawa saya susah untuk mengistilahkan, diumpet ke dewe untuk diperam ya, disimpan sendiri untuk diperam dari petani yang menjual telur jangkrik. Itu produknya telur jangkriknya diperam sendiri, jadi nggak dijual ke konsumen. Otomatis di pasaran kan berkurang barang telur jangkriknya ini. Ketika barang telur jangkriknya berkurang tapi peminatnya tetap, maka harga naik. Jadi kalau alasan yang kedua ini, bisa saja harga jangkrik ketika panen di bulan depan nanti tidak mahal ya, karena jangkrik akan banyak. Kenapa kok banyak? Karena memang dari peternak jangkrik yang menjual telur jangkriknya ini, dia punya panenan banyak lah gitu. Jadi barangnya nanti, produk yang jangkrik panenan bulan depan itu masih tetap stabil. Jadi mungkin harga ya meskipun nggak mahal, itu nggak murah juga. Itu prediksi yang kemungkinan akan terjadi ya. Ini tapi tetap saja itu cuma prediksi ya, kita nggak tahu juga nanti bulan depannya. Yang pasti itu berdasarkan faktor-faktor ya, tapi ini tetap prediksi ya. Untuk kepastiannya di bulan depan ya saya nggak tahu juga, namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Oke, terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.